Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panji Sakti Singaraja, Bapak Dr. Gede Sandiasa SOS MSI. Yang kami hormati, 3 narasumber webinar hari ini. Beliau adalah Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja, yaitu Dr. Andes I Gede Made Metre MSI sebagai keynote speaker. Pembicara pertama yaitu Dr. Andes Dewa Made Joni Ardana MSI. Beliau adalah dosen Universitas Panji Sakti Singaraja. Pembicara dua adalah Ibu Niketut Sudiana SOS MAP. Beliau adalah dosen Universitas Panji Sakti Singaraja. Serta yang kami hormati, peserta seminar hari ini yang telah hadir dari kalangan umum, pendidik, pelajar, dan mahasiswa sewilayah Bali, Nusra. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang. Puji syukur kita panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu secara virtual melalui Zoom meeting pada hari ini, Sabtu 6 Maret 2021, dalam kegiatan webinar nasional Program Studi Ilmu Admin Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panji Sakti Singaraja dengan topik Kinerja Sektor Publik di Masa Pandemi COVID-19. Hadirin yang kami muliakan, adapun susunan acara hari ini yaitu pembukaan oleh saya sendiri selaku MC Irnawati Giri, kedua adalah doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat adalah sambutan oleh Bapak Dekan, kelima adalah penyampaian materi oleh moderator dan narasumber yang akan dilanjutkan dengan diskusi. Selanjutnya adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara, marilah kita berdoa, dan berdoa pagi ini saya akan pimpin berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas kami silahkan. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Berikutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panji Sakti Singaraja kepada Bapak Dr. Gede Sandiasa SOS MSI. Kami silakan sekaligus membuka seminar pada hari ini. Baik, Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini adalah seminar yang diselenggarakan oleh program studi ilmu administrasi dan ilmu politik Universitas Panji Sakti. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan rasa hormat saya kepada para narasumber, utamanya sebagai keynote speaker Bapak Dr. Andrus MSI. Beliau juga selaku rektor Universitas Panji Sakti Singaraja yang telah berkenan hadir nanti akan menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana kinerja tentang pelayanan publik ya, di masa pandemi ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa pada masa pandemi ini beberapa pelayanan publik itu mengalami kendala, terutama dari sisi operasionalnya, di mana mengalami keterbatasan dalam menggerak, juga di dalam anggaran. Sehingga kinerja sektor publik ini tentunya perlu mendapat perhatian yang sangat serius dan juga menjadi pengalaman yang sangat penting pada saat-saat seperti sekarang, bagaimana supaya administrator publik dapat melakukan tugas dengan baik, baik di masa normal maupun dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini sebagai pembelajaran bagi kita semua, baik bagi administrator publik maupun masyarakat yang lain. Bagaimana kita semua belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan keterbatasan gerak, tetapi tidak mengurangi terhadap esensi layanan terhadap masyarakat. Karena penting diperhatikan administrator ini untuk bisa bekerja dalam kondisi apapun. Demikian juga nanti pada pembicara yang kedua, Bapak Dr. Andrus akan membahas bagaimana administrator publik itu harus bisa mengerjakan sesuatu secara efisien dalam kondisi apapun. Berikutnya adalah saya mengucapkan terima kasih juga pada pembicara yang ketiga, Ibu Sudianing SOSMAP, yang nanti akan membahas tentang perencanaan publik ya. Jadi dari awal, dari masa perencanaan pekerjaan itu dipersiapkan, barangkali sebelum pandemi kita bisa merencanakan sesuatu secara baik dan mungkin kita tidak akan memprediksikan hal-hal yang akan terjadi seperti sekarang ini. Nah, dalam kondisi sekarang ini banyak hal yang bisa kita pelajari dari sisi perencanaan. Misalnya dari sisi penyiapan sumber daya manusia yang lebih menekan pada kemampuan, dari sisi teknologi yang bisa men-share, kemudian juga mengambil aspirasi dan informasi dari masyarakat secara cepat, lalu mengelolanya dalam sistem digital untuk kemudian dilakukan lagi diskusi publik dan dibahas oleh masyarakat, sehingga mendapatkan masukan-masukan hal-hal yang mana yang perlu kita kerjakan secara baik, diprioritaskan, hal-hal yang mana bisa kita kurang prioritaskan, karena tidak semua hal bisa kita kerjakan pada kondisi sekarang ini. Pertama penyebabnya adalah tentunya adalah masalah anggaran, yang banyak mengalami koreksi, barangkali nanti banyak dijelaskan oleh, sebagai contoh misalnya beberapa praktek di daerah, nanti akan banyak dijelaskan oleh speaker, bahwa
meskipun dalam kondisi yang demikian rupa adanya, kita sebagai administrator publik pada musim-musim yang kritis inilah dituntut profesionalismenya dalam melayani masyarakat. Nah, pada kesempatan ini barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dalam melaksanakan tugas. Saya dalam melaksanakan kegiatan seminar ini, termasuk dalam kegiatan tugas-tugas akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tentunya tidak lebih karena kemampuan dan keterbatasan daripada kemampuan administrator yang mengisi kegiatan kita. Demikian juga saya sampaikan terima kasih kepada para peserta yang telah kami undang ke wilayah Bali Nusra yang berasal dari pelajar, kemudian juga mahasiswa, juga para pengajar. Yang tentunya nanti saya harapkan apa yang saya sampaikan ini atau para pemateri menyampaikan materinya bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di dunia atau di sektor publik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dengan demikian pada hari ini, Sabtu 6 Maret 2021 pada pukul 10, secara resmi seminar ini saya buka dengan ucapan terima kasih. Om Santi 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 Om. Santi Om. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gede Sandiasa SOS MSI yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka seminar hari ini. Mungkin ada perhatian sedikit untuk nanti narasumber, bahwa perhatikan untuk headset, karena tadi Bapak Gede mohon maaf agak sedikit kurang baik penerimaannya kepada kami. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Untuk sesi kali ini akan dipandu dan dituntaskan oleh moderator kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu dosen yang mungkin kalau boleh dibocorkan, beliau dekat dengan mahasiswa-mahasiswanya. Baik, kita sambut bersama dan kami persilahkan untuk Bapak Dr. Andes I. Nyoman Suprapte, MSI. Dan beliau termasuk salah satu dosen yang mengajar di Universitas Panji Sakti Singaraja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami silakan. Terima kasih pada pengantar acara. Saya pada kesempatan ini ditugaskan menjadi moderator pada saat webinar nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Trisakti Singaraja. Sebelumnya saya mengaturkan hormat. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta seminar yang saya cintai, para narasumber yang saya hormati. Jadi 4 hari yang lalu, musuh kita bersama yang bernama COVID-19 sudah merayakan ulang tahunnya yang pertama. Harapan kita semua, semoga si COVID ini tidak sampai berulang tahun yang kedua. Itulah makanya semuanya kita harus berusaha untuk bagaimana caranya supaya bisa terlepas dari kungkungan penderitaan yang disebabkan oleh penyakit yang entah dari mana asalnya. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ada yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian saat ini juga beberapa daerah itu melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pemerintah juga sudah berupaya mengantisipasi semuanya karena hampir semua sektor-sektor kehidupan manusia saat ini terpuruk dan berada pada titik nadir. Ekonomi kita terpuruk, pariwisata kita mati. Bahkan beberapa hari yang lalu, pemerintah sempat
menunjukkan kepanikannya dengan mengeluarkan Perpres nomor 10 2021 yang awalnya berinisiatif untuk atau berkeinginan untuk membangkitkan investasi, tapi salah sasaran karena investasinya di bidang minuman keras ya. Karena Rhoma Irama sendiri sudah melarang yang namanya miras Santika kan ya. Atas protes dari ormas-ormas besar Indonesia, akhirnya Perpres dicabut. Bali sebagai sektor yang mengandalkan pariwisata sebagai sektor utama pendapatan benar-benar terpuruk. Pariwisata nol, hotel-hotel bahkan sudah banyak ditumbuhi oleh lalang-ilalang rumput-rumput karena tidak beroperasi lama. Berbagai cara dilakukan, bahkan gaung yang namanya hashtag pesan ibu dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan secara teratur, menjaga jarak, 3T juga dilakukan, belum juga berhasil. Saya kadang-kadang bertanya, apa perlu ingat pesan ibu ini dirubah menjadi ingat pesan ayah? Karena menurut saya, ayah kayaknya lebih galak daripada ibu ya. Kalau ibu kan biasanya lebih menyayangi, memaafkan, jadi ada orang yang melanggar, ya dimaafkanlah dulu. Tapi kalau ayah biasanya lebih galak. Saya mungkin punya ide supaya hashtag pesan ibu ini dirubah menjadi ingat pesan ayah ya. Nah, dalam rangka itu banyak sektor-sektor yang memang seperti saya kata tadi terpuruk dan mungkin perlu banyak waktu untuk pemulihan. Terutama sektor-sektor publik yang berhubungan dengan pariwisata, perekonomian, sosial budaya, kita mati ya, upacara-upacara di pemuda rasa kecewa lagi, tidak akan lagi terselenggaranya parade atau pawai ogoh-ogoh dalam rangka menyambut hari raya Nyepi. Untuk itulah kami dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berinisiatif untuk menyelenggarakan webinar dalam rangka mengupas bagaimana kinerja sektor publik di masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan ini kami menghadirkan atau mengundang 3 orang narasumber sebenarnya. Yang pertama adalah sebagai keynote speaker atau pembicara utama. Kami mengundang Bapak Dr. Anus Igede Madimetre MSI dan juga sebagai Rektor Universitas Panjisakti Singaraja. Pengalaman beliau di bidang pengamatan tentang sektor publik sudah tidak bisa dilakukan lagi ya, PHDI di masa pandemi COVID-19. Adalah dosen senior di Fakultas Ilmu Sosial, sangat berpengalaman di bidang organisasi, beberapa tahun sempat memimpin Pemuda Pacamarga Buleleng, sempat menjadi dekan fakultas, sempat menjabat sebagai wakil rektor 1 di Universitas Panjisakti Singaraja. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan sektor publik di masa pandemi COVID-19. Pembicara yang ketiga adalah Ibu Niketut Sudianing SOS MAP. Dia seorang wanita yang sangat konsen dalam dunia publik, pemerhati di bidang hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, karena beliau adalah alumni administrasi publik. Beliau akan menyampaikan materi yang berjudul peningkatan kualitas perencanaan melalui diskusi publik. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Anus Igede Madimetre MSI sebagai keynote speaker untuk menyampaikan materinya dalam kurun waktu 20 menit. Begitu selanjutnya, begitu selesai pembicara pertama menyampaikan materinya, saya persilahkan kepada pembicara kedua untuk menyampaikan materinya dalam waktu 20 menit juga. Begitu selanjutnya untuk pembicara yang terakhir. Untuk kesempatan sekarang, saya berikan kesempatan kepada
pembicara pertama, dalam ini keynote speaker, Bapak Dr. Anus, materinya. Saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Para peserta webinar kinerja sektor publik di masa pandemi COVID-19, selama di webinar ini, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi sesuai dengan tema seminar ini. Sebagaimana kita tahu bersama, Corona ini mulai kita dengar beritanya itu terjadi di kota Wuhan di Cina. Kemudian virus corona ini hampir ke seluruh dunia pandemi. Tetapi meskipun virus corona itu di tahun 2019 itu disebut COVID-19, tetapi Indonesia, negara kita, di awalnya masih cukup percaya diri. Itu belum ada data virus corona itu dikenali masuk Indonesia. Bahkan Bali sempat sangat yakin bahwa penduduk Bali tubuhnya, fisiknya memiliki kekhasan yang kebal terhadap virus corona. Nah, itu sampai di Bali virus corona. Itu pandangan itu terjadi karena pada saat Cina sudah dilanda virus corona itu, wisatawan Cina masih mendarat di Bali dalam jumlah yang cukup besar dan dalam kurun waktu lama, itu melebihi dari masa 2 minggu setelah wisatawan Cina itu mendarat di Bali, belum ditemukan ada orang Bali yang terpapar virus. Itulah yang menyebabkan pandangan bahwa secara fisik orang Bali itu tubuhnya memiliki kekebalan terhadap virus corona. Itu awalnya gitu. Tetapi kemudian pandangan itu ternyata tidak benar. Mulailah kasus-kasus virus corona ditemukan di Bali dan juga di Indonesia. Dan pemerintah Indonesia baru di awal Maret tahun 2020 mengumumkan bahwa virus corona sudah masuk Indonesia dan sudah ditemukan orang-orang yang terpapar itu. Nah, pertanyaan kemudian muncul gitu. Dengan adanya virus corona 19 ini, apa yang terjadi dengan sektor publik? Apa yang terjadi dengan sektor publik? Karena pada dasarnya virus corona 19 itu mempengaruhi semua aspek kehidupan. Nah, tentu saja termasuk sektor publik. Bagaimana nanti kinerja sektor publik
setelah masyarakat itu terkena virus corona, gitu, terdampak virus corona. Nah itu wacana pembuka yang saya ajukan. Gitu. Dengan adanya virus corona, apa yang terjadi dengan sektor publik dan bagaimana kinerja sektor publik itu. Nah, sektor publik terutama yang saya maksud di sini adalah sektor pemerintah, gitu, sektor pemerintah. Tetapi juga ada juga pandangan sektor swasta yang mendapat izin dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik. Nah, itu juga dipandang sebagai sektor publik, gitu. Misalnya apa? Sektor kesehatan, rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan kepada publik dipanggil sektor publik. Dari sisi keuangan, perbankan atau lembaga non-bank yang memberi pelayanan publik yang mendapat izin dari sektor publik. Kemudian di pendidikan, lembaga pendidikan swasta yang mendapat izin memberikan pelayanan kepada publik dipandang juga sebagai sektor publik. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya akan melihat kinerja sektor pemerintah. Gitu. Nah, hipotesis yang saya ajukan itu adalah logikanya berjenjang. Kalau suatu negara atau suatu masyarakat sudah terpapar coronavirus 19, gitu, maka pertama itu akan berpengaruh kepada dua hal. Gitu. Ada dua hal yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Gitu. Yang pertama adalah melakukan pembatasan. Pembatasan itu berjenjang, bertingkat-tingkat, sebagaimana tadi sudah disinggung oleh moderator. Ada negara yang betul-betul melakukan lockdown, artinya menutup wilayahnya. Ada juga negara atau wilayah bagian dari negara yang melakukan pembatasan sosial berskala besar. Tapi ada juga bagian dari wilayah masyarakat, tapi tidak berskala besar. Nah, malah untuk Indonesia, kebijakan yang terakhir dilakukan itu adalah pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. Nah, itu pembatasan kegiatan masyarakat itu yang pertama dilakukan. Yang kedua, ada refocusing anggaran, gitu. Anggaran yang biasa didistribusikan ke berbagai sektor pelayanan, gitu, ke berbagai sektor pembangunan, kemudian di refocusing untuk membiayai penanganan COVID-19, gitu. Sehingga sektor-sektor yang biasanya mendapat anggaran itu dikurangi anggarannya. Nah, dengan demikian, gitu, dua hal kebijakan itu, pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk pembatasan kegiatan aparat pemerintah. Contohnya pembatasan kegiatan aparat pemerintah itu adalah yang hadir ke kantor hanya 25%, sisanya work from home. Gitu. Nah, itu tentu akan berpengaruh terhadap produktivitas. Gitu. Lebih-lebih kalau tidak semua SDM itu memiliki kemampuan bekerja dengan teknologi, bekerja melalui dunia maya. Kalau tidak memiliki kemampuan seperti itu, tentu produktivitas kerjanya akan menurun karena hanya hadir ke kantor 25%. Nah, kebijakan yang kedua itu refocusing anggaran. Sebagian anggaran, bahkan sebagian besar dipakai menanggulangi COVID-19, itu maka anggaran untuk sektor-sektor membiayai kegiatan sektor itu akan berkurang. Nah, sehingga pada akhirnya dua hal itu akan berakibat pada penurunan kinerja pemerintah. Nah, itu sebuah hipotesis yang saya ajukan. Nah, selanjutnya
dari pemikiran sementara itu, kerangka pikir, katakanlah hipotesis seperti itu, saya mengambil contoh kinerja pemerintah yang sudah saya kaji bertahun-tahun. Bertahun-tahun sudah saya kaji. Tentu saja secara metodologis, saya akan hanya mengambil nanti 2 tahun, yaitu kinerja before dan kinerja after COVID. Gitu. Jadi saya akan ambil tahun 2019, kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng tahun 2019, dan kinerja di tahun 2020. Sehingga bisa diketahui apa sebenarnya dampak dari COVID-19 itu terhadap kinerja pemerintah dengan membandingkan before after itu. Karena pada tahun 2019 Indonesia kan belum terdampak. Jadi kegiatan sektor publik, sektor pemerintah itu berjalan normal. Tahun 2020 barulah memulai pembatasan. Gitu. Perhitungan saya dari kajian saya terhadap hal itu, dilihat dari capaian sasaran kinerja pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2020, itu didapatkan dari 35 sasaran, gitu, 4 sasaran itu melampaui target. Jadi masih bisa bagus. Ternyata masih ada sasaran kinerja yang capaiannya melampaui target. Melampaui target ini artinya lebih dari 100% gitu capaiannya. Jadi ini masih ada yang bagus juga. Kemudian 9 sasaran itu sesuai dengan target. Artinya 9 sasaran itu mencapai targetnya sebesar 100%. Gitu. Nah 9 ini 25,71% dari 35 itu. Nah kemudian yang tidak mencapai target itu 22 sasaran dari 35 sasaran tahun 2020 itu. Itu sejumlah 62,86%. Jadi artinya ini sebagian besar itu 62,86% sasaran kinerja pemerintah kabupaten itu tidak mencapai target. Gitu. Tapi apakah ini disebabkan oleh COVID-19 itu? Ini hanya akan diketahui jika dibandingkan dengan capaian sasaran tahun 2019. Gitu. Nah karena itulah secara metodologis itu memakai teknik before after. Gitu. Kalau semata-mata melihat ini, memang yang tidak mencapai target itu tertinggi. Gitu. Tapi kan belum tentu ini disebabkan oleh coronavirus 19. Gitu. Nah karena itu kita lihat capaian tahun 2019. Gitu. Next, tahun 2019. Kalau tahun 2020 seperti itu, lanjut, nah 2019. Nah kita bandingkan tahun 2019 sebelum ada virus corona meramah Indonesia, sasaran yang dari 18 gitu. Ini karena memang sasarannya lebih banyak tahun 2020, tapi kita nanti bisa bandingkan persentasenya. Gitu. Melampaui target itu 61,1%. Jadi tahun 2019 yang melampaui target itu bagus, itu 61,1%. Yang sesuai dengan target itu 11,1%. Dan yang tidak mencapai target 27,78%. Gitu. Nah sekarang kita lihat bagaimana perbandingan capaian sasaran 2019 itu next perbandingannya. Ya, perbandingan capaian kinerja sasaran pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2019 dan 2020. Nah, kalau 2019 yang melampaui target itu, capaian sasaran melampaui target itu 61,11%. Besar itu. Kemudian tahun 2020
yang melampaui target hanya 11,43%. Jadi menurunnya 50%. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dipandang itu penyebabnya adalah coronavirus the 19. Nah, kemudian yang sesuai target itu pada 2019 itu 11,11%. Nah, pada tahun 2020 25,71%. Jadi bisa jadi yang melampaui target tahun 2019 itu turun statusnya hanya mencapai sesuai target. Sehingga yang sesuai target ini 25%. Nah, yang tidak mencapai target pada 2019 itu 27,78%, pada tahun 2020 itu 62,86%. Itu betapa besarnya peningkatan sasaran yang tidak mencapai target. Nah, itu jika dilihat dari sasaran kinerja. Nah, ya untuk sementara itu sudah dapat disimpulkan dengan metodologi before after bahwa virus corona 19 itu berpengaruh terhadap penurunan kinerja sektor publik, itu sektor pemerintah, dilihat dari sasaran kinerjanya. Tapi mari sekarang lihat dari indikator kinerja, indikator sasaran. Nah, pada tahun 2020, kalau kita dilihat dari indikator kinerja, gitu, pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki 60 kerja yang melampaui target itu 12 indikator, yang sesuai target itu 25 indikator, 37, sekian persen, yang tidak mencapai target itu 30 indikator, 44, sekian persen. Seperti tadi, jika hanya melihat tahun 2020, meskipun sudah kelihatan yang tidak yaitu 44%, tapi bisa berargumen orang bahwa belum tentu penyebabnya adalah virus corona. Gitu. Mari juga kita lihat teknik analisisnya, teknik before after. Kita lihat juga capaian indikator kinerja tahun 2019. Next ke 2019. Nah, kalau di tahun 2019 dilihat dari indikator kinerja itu 41% itu melampaui target, 14% sesuai target, 43% tidak mencapai target. Nah, kelihatan sudah gejala-gejala bahwa virus corona 19 itu bertanggung jawab terhadap penurunan pencapaian kinerja dilihat dari indikator kinerja. Mohon maaf. Nah, mari sekarang kita lihat perbandingannya dalam satu tabel. Next. Nah, perbandingan dalam satu tabel itu capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, yang mencapai melampaui target tahun 2019 itu 41%. Tapi tahun 2020 jauh menurun hanya 17%. Nah, sama pada kasus sasarannya, ini yang melampaui target itu nampaknya menurun menjadi sesuai target. Dan sebagian tidak mencapai target. Sehingga yang sesuai target pada tahun 2019 itu 14, sekian persen, pada tahun 2020 37, sekian persen. Nah, yang tidak mencapai target dari 43,90% menjadi 44,78%. Gitu.
Berarti peningkatan tidak mencapai target ini memang kecil, hanya 1%. Tetapi yang kelihatan besar adalah yang awalnya melampaui target itu turun, dan penurunannya itu menjadi sesuai target. Nah, kelihatannya seperti itu jika memakai teknik before after. Nah, itu kan tadi secara global sasaran dan indikator. Tapi sektor-sektor apa saja itu? Gitu. Next ya, sudah itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari yang tidak mencapai target itu ada dua sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19, yaitu ketenaga kerjaan dan kunjungan. Nah, kalau dilihat dari ketenaga kerjaan pada tahun 2020 itu persentase tingkat pengangguran terbuka itu targetnya 1,82% tahun 2020 pengangguran itu. Tapi yang mampu direalisasikan itu dalam kenyataannya pengangguran pada tahun 2020 menjadi 5,19%. Ya kalau dalam hal pengangguran, kalau targetnya meningkat itu artinya lebih jelek gitu kan, karena pengangguran tinggi itu jelek gitu. Jadi target pengangguran itu 1,82%, tapi yang terjadi menjadi 5,19%. Dengan teknik perhitungan capaian, itu capaian kinerjanya itu artinya minus 85,16%. Jadi luar biasa itu dampaknya. Pengangguran terbuka itu capaian kinerjanya minus 85,16%. Ini ada perhitungannya ini. Orang yang menyusun sistem akuntabilitas kinerja ini bisa itu. Nanti saudara-saudara mahasiswa bisa belajar dari saya bagaimana menghitung ini. Nah itu. Nah sektor yang lain yang terdampak kalau ini tenaga kerja itu secara logika bisa diterima. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 ini kan banyak ada pemutusan hubungan kerja, sehingga menjadi menambah pengangguran gitu. Yang ditargetkan 1,82%, tahu-tahu menjadi 5,19%. Ini jelas datangnya dari pemutusan hubungan kerja, dan terutama untuk di Buleleng itu pemutusan hubungan kerja di sektor pariwisata. Baik yang bekerja di Buleleng maupun orang-orang ber-KTP Buleleng yang awalnya bekerja di sektor pariwisata, baik di Denpasar maupun di kapal pesiar, gitu. Itu menjadi menambah pengangguran jadinya. Nah itu dari ketenaga kerjaan. Sekarang sektor lain, dua sektor tadi itu adalah sektor pariwisata. Dilihat dari indikator kinerja utama, jumlah kunjungan wisatawan. Targetnya pada tahun 2020 itu adalah 1.105.219. Tetapi yang tercapai atau realisasinya hanya 141.413. Jadi capaiannya gitu, persentasenya itu hanya tercapai 12,80%. Itu dari target kunjungan wisatawan ke Buleleng 1.105.219 pada tahun 2020, realisasinya hanya 141.413. Itu capaiannya artinya persen. Itulah dua sektor yang paling terdampak oleh COVID-19. Sektor-sektor lainnya tentu ada jika merujuk tadi 67 indikator kinerja atau 35 sasaran itu kan, itu banyak sektor di sana. Tapi dua sektor ini yang paling terdampak. Nah, sebagai wacana penutup ini mengkonfirmasi hipotesis tadi, pandemi COVID-19 gitu menyebabkan ada pembatasan kegiatan dengan beberapa jenjang pembatasan kegiatan,
dan kebijakan refocusing anggaran. Nah, karena pembatasan kegiatan dan refocusing anggaran itu, capaian target kinerja sektor publik, gitu, instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng menjadi menurun. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tentu saja itu bisa dianalisis untuk masing-masing sektor itu. Ini nanti yang perlu menjadi pembicaraan gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Terima kasih pada Bapak Dr. Anus Gede Badimetre, MSI, sebagai keynote speaker. Jadi, apa yang disampaikan beliau tadi dapat saya simpulkan sedikit bahwa dalam konteks kinerja sektor publik itu berpengaruh terhadap adanya pembatasan kegiatan, kemudian refocusing anggaran. Tadi pagi saya baca di Radar Bali, itu dengan adanya refocusing anggaran, SKPD di Kabupaten Buleleng itu hanya memutar otak untuk melaksanakan kegiatan, sehingga ada dana pendukung untuk kegiatan tersebut ya. Jadi yang diberikan hanya anggaran rutinnya, itu yang tadi saya baca di Radar Bali ya. Dan juga bahwa apa yang disampaikan oleh keynote speaker tadi itu merupakan juga sebagai gambaran bahwa itu terjadi di seluruh wilayah Indonesia ini ya. Karena bagaimanapun pandemi COVID-19 itu melanda seluruh kabupaten dan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Pada pembicara pertama dalam hal ini Pak Gede Badimetre, untuk persiapkan nanti pertanyaannya lewat chat ya. Terus selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara kedua, Bapak Dr. Anus Dewa Made Juni Ardana MSI, yang akan menyampaikan materinya yang berjudul Administrasi dalam Kinerja Sektor Publik di Masa Pandemi COVID-19. Sama juga waktunya saya persilahkan selama 20 menit. Jadi kepada Bapak Dewa Made Juni Ardana, saya persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini, saya tentunya
para peserta webinar karena ada gangguan teknis dari pembicara kedua dalam hal ini Bapak Dewa Bade Judi Ardane. Supaya waktu tidak terbuang, Ibu Niketut Sudianing, SOS MAP, yang akan menyampaikan materi yang berjudul Peningkat Perencanaan Melalui Diskusi Publik. Pada Ibu Niketut Sudianing, saya persilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak narasumber, di mana pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi, di mana materi yang akan saya sampaikan yang berjudul peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan perencanaan dalam kualitas melalui diskusi publik. Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Pancasila dan terima kasih kepada Bapak Dekan FISIP Universitas dan seluruh bapak-bapak dosen yang ada di lingkup Universitas Pancasila. Berikut saya akan memaparkan materi saya, yaitu peningkatan kualitas perencanaan melalui diskusi publik. Next. Secara umum, pemahaman dari kualitas dan perencanaan. Nah, perencanaan di sini dapat dipahami sebagai tingkat baik atau buruknya sesuatu atau keadaan. Sedangkan perencanaan secara umum dapat dipahami suatu proses, di mana proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Next. Di sini saya mengutip pendapat ahli, di mana perencanaan itu dapat diartikan yaitu pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang, dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu. Ini diperlukan untuk mencapai suatu hasil. Kualitas perencanaan di sini juga dapat dipahami, yaitu sebuah prosedur yang mendefinisikan bagaimana perencanaan baru mulai kualitas yang disyaratkan. Nah, di dalam perencanaan ini ada beberapa diperhatikan, yaitu yang pertama keterangan kegiatan organisasi. Sebagai contoh, di sini saya ambil pemerintah daerah misalnya dari Dinas Pendidikan. Bagaimana visi misinya yang keterkaitan dengan visi misi dengan program kerja, perencanaan kerja dan indikatornya harus jelas. Yang kedua, kerangka kerja, kriteria input dan output. Nah, di sini apa yang ingin dicapai ke depannya? Bagaimana prestasi yang dihasilkan? Dan proses kinerja dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, inovasinya, kualitas kehidupan, kinerja, dan moral kerjanya bagaimana. Nah, dalam pengesahan pihak terkait, di sini siapa nanti yang akan ditetapkan dalam pengesahan? Apakah dari kalangan DPRD, masyarakat, kaum akademisi, ahli, atau yang lainnya? Yang terakhir yaitu perencanaan review jaminan kualitas secara formal. Nah, ini disesuaikan dengan syarat peraturan dan perundang-undangan yang ada terkait dengan penyusunan perencanaan di dalam organisasi pemerintah. Nah, halangan kualitas agar perencanaan efektif. Nah, kegagalan manajemen
dalam memahami sistem yang tengah terjadi di sekitar area organisasi. Yang kedua, kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan, pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan. Nah, kurangnya dukungan manajemen ini sebagai salah satu penghalang itu bisa disebabkan karena pihak pimpinan kurang berkomitmen, sumber anggaran tidak memadai, itu juga menjadi salah satu penghalang, dan dukungan staf yang tidak memiliki kemampuan, di mana staf-staf ini semestinya di dalam mendukung perencanaan itu dia harus memiliki kemampuan yang memadai. Nah, inilah salah satu dukungan staf tidak memiliki kemampuan itu menjadi halangan daripada kualitas perencanaan yang efektif. Yang terakhir yaitu kegagalan pemahaman peran penting perencanaan dalam proses manajemen. Apabila perencanaan dianggap tidak penting, maka manajemen tidak merencanakan, dibuat hanya sekedar saja. Itulah apabila seorang yang bisa menjadi penghalang dari perencanaan yang efektif. Perencanaan publik adalah dokumen perencanaan yang mayoritas di sini dokumen itu dapat terbagi dua. Yang pertama, perencanaan jangka pendek. Dalam perencanaan jangka pendek ini memakan waktu 1 tahun. Nah, apakah pendidikan siswa bisa tercapai, misalnya peningkatan prestasi siswa, itulah yang termasuk dari perencanaan jangka pendek ini. Perencanaan jangka menengah ini, perencanaan jangka menengah ini masuk pada 5 tahun, perencanaan dalam 5 tahun. Nah, di dalam 5 tahun ini, apa yang ingin dicapai semakin panjang jangka waktunya, tentu akan semakin umum sasarannya. Misalnya, tuntas belajar 12 tahun. Mengapa begitu lebih panjang waktu yang dibutuhkan? Terus sasarannya itu juga akan bersifat umum. Misalnya yang tadi saya sudah jelaskan di sana adalah tuntas belajar 12 tahun, bagaimana anak-anak didik kita dalam 12 tahun itu bisa menuntaskan pelajarannya. Terus yang ketiga, perencanaan jangka panjang. Ini yang terakhir. Ini tentunya perencanaan jangka panjang ini memakan waktu sampai 25 tahun. Visi misi yang panjang misalnya di sini terjadi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Semakin pendek dampak dari proses perencanaan, semakin pendek praktis atau mudah dilaksanakan. Tetapi begitu semakin panjang proses perencanaan, dampaknya juga akan semakin umum dalam pencapaian sasaran. Next. Nah, di sini ada karakteristik kualitas output perencanaan publik. Di sini ada dua. Yang pertama, dapat dipahami, tentu saja dari memahami itu akhirnya mengetahui banyak baik kelebihan maupun kekurangannya. Terus yang kedua adalah relevan. Relevansinya seperti apa? Berguna secara langsung, tentunya begitu berguna, pasti ada keterkaitan. Juga dapat diartikan benar, berguna, dan istimewa. Pentingnya diskusi publik. Nah, di sini saya dapat menyampaikan bahwa diskusi itu adalah suatu interaksi komunikasi yang terjadi antara dua orang atau kelompok di mana tujuannya membahas perencanaan pembangunan atau perencanaan daerah untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan perencanaan yang memenuhi syarat skala prioritas publik atau undang-undang. Tujuan diskusi publik. Ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama saling bertukar pikiran, artinya dalam diskusi pikiran atau ide dari masing-masing peserta
Yang kedua, melatih kemampuan berpikir. Masyarakat diajak berpikir mengenai atau tentang pembangunan dan baik sumber daya pembangunan dan sumber daya yang lainnya. Yang ketiga, sebagai sosialisasi dan edukasi. Nah, artinya melalui diskusi publik, pemerintah bisa menyampaikan program-program pembangunan dan masyarakat diharapkan memberikan partisipasi pembangunan di daerah, sehingga diskusi publik sangat penting untuk memperoleh masukan, informasi, dan ajang edukasi. Selanjutnya, menanamkan sikap demokrasi. Nah, di dalam menanamkan sikap demokrasi, kita sudah tahu semua apa itu demokrasi. Nah, di sini menghargai pendapat orang lain dan apabila ada masalah diselesaikan dengan musyawarah. Selanjutnya, untuk mendapat gagasan baru dan berkualitas. Artinya, melalui diskusi publik akan menghasilkan gagasan-gagasan dan ide-ide yang baru, tentunya yang lebih berkualitas. Menggalang ide baru dan dalam perencanaan. Ide-ide yang baru didapat melalui diskusi publik, sehingga perencanaan nantinya akan dapat berjalan dengan baik. Mempermudah menentukan skala prioritas perencanaan. Nah, di sini diskusi publik bisa ditentukan mana yang menjadi skala prioritas dan perencanaan pembangunan sehingga dapat diambil keputusan yang menjadi skala prioritas. Itulah yang dilaksanakan terlebih dahulu. Next. Fungsi dan manfaat diskusi publik. Nah, di sini saya dapat memaparkan beberapa fungsi dan manfaat dari diskusi publik, yaitu yang pertama sebagai wadah yang dapat membantu pemecahan masalah. Tentu saja dengan dilakukannya diskusi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi nantinya akan dapat diselesaikan. Sebagai wadah melatih kemampuan daya pikir. Di sini juga daya pikir harus dilatih. Tentunya ini diskusi ini bisa dijadikan salah satu wadah untuk melatih daya pikir dan kreativitas yang ada di dalam masing-masing anggota masyarakat. Selanjutnya, membantu dalam proses kreatif dan analisis. Nah, di sini juga melalui diskusi publik ini bagaimana sangat berperan penting dalam dari masyarakat maupun dari peserta-peserta diskusi yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat hasil daripada diskusi yang telah dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu sebagai wadah untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman para peserta diskusi publik. Sudah pasti di dalam diskusi itu dijadikan sebagai tempat mengembangkan pengetahuan yang dimiliki serta men-sharing, memberikan membagi pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing peserta diskusi. Nah, di sini ada beberapa metode dalam melakukan diskusi. Yang pertama, yaitu melalui elektronik. Nah, di sini melalui radio dan dengarkan di siaran RRI maupun di Radio Guntur itu juga diskusi. Terus dari televisi itu juga diskusi, misalnya tentang debat, dan bisa juga dilakukan melalui smartphone. Nah, yang kedua, media Zoom meeting atau online. Nah, ini diskusi-diskusi ini juga disampaikan bisa melalui Zoom meeting seperti apa yang sedang kita lakukan pada saat ini. Nah, yang
ketiga yaitu melalui metode ilmiah seperti simposium, lokakarya, diskusi panel, dan seminar. Nah, di sini saya sangat yakin kalau bapak-bapak atau ibu dosen pasti sudah mengetahui apa itu tentang simposium, lokakarya, diskusi panel. Tetapi walaupun demikian saya perlu mengulas sedikit sehingga karena di sini yang banyak mengikuti adalah dari kaum mahasiswa sehingga setidaknya mereka mengerti apa itu simposium. Nah, simposium di sini pertemuan dengan beberapa penulis yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu, beberapa aspek dari topik-topik yang sama. Itulah pemahaman daripada simposium. Nah, lokakarya mengadakan pertemuan antara para ahli atau pakar untuk membahas masalah praktis dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Itu salah satu pemahaman dari lokakarya. Terus diskusi panel, diskusi yang dilakukan oleh kelompok orang membahas suatu topik yang menjadi perhatian umum di hadapan halayak dan halayak juga diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat. Itu satu pemahaman dari diskusi panel. Nah, fokus dan grup atau FGD. Nah, diskusi ini berfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam masalah internal dan fokus grup diskusi. Nah, yang terakhir yaitu debat publik. Nah, sarana masyarakat untuk mendapatkan referensi dalam menentukan pilihan. Itu yang disebut dengan debat publik. Nah, di sini saya mengambil contoh daripada diskusi publik yang dilakukan di Pemda di Buleleng, yaitu konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2001 dengan tema terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, inilah diskusi tersebut, gambar dari diskusi tersebut. Di sini dihadiri oleh beberapa pejabat, baik itu dari kalangan DPRD, kalangan Pemda sendiri, itu sehingga apa yang contoh. Yang kedua, serap aspirasi masyarakat dalam penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2021 Pemda Buleleng digelar konsultasi publik. Next. Nah, ini gambarnya, ini juga diwakili atau dihadiri oleh DPRD, baik kalangan akademisi, para ahli, dan dinas-dinas yang terkait. Next. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa dapat saya paparkan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini, dan selamat siang. Jadi itu tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Sudianing. Secara garis besar bisa saya simpulkan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa apapun yang akan kita lakukan, perencanaan itu sangatlah penting ya. Apalagi bicara tentang sektor publik ya. Di dalam hal ini pemerintah tidak usah malu-malu atau segan-segan untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum mengeluarkan sebuah kebijakannya dicabut. Itulah sesuatu yang mungkin menurut saya kurangnya perencanaan dan kurangnya proses penyerapan oleh bisa menjadi pelajaran buat semua. Terus selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dewo Madejoni Ardane, kalau mungkin koneksinya sudah bisa tersambung, untuk menyampaikan materinya. Silakan mungkin Pak Dewo. Terima kasih. Moderator,
Jadi sedikit tadi ya, saya ingin memberikan kajian saya pada administrator dalam kinerja sektor publik di masa pandemi COVID-19. Jadi sentuhan pandemi saya tidak akan bicara banyak karena dari Pak Dr. Gede Madimetro sudah sangat rinci dan demikian juga sektor publiknya. Saya ingin lebih pada administratornya, bagaimana dalam kinerjanya. Mengawali paparan pemikiran ini dimulai dari pemahaman tentang administrator yang mungkin janggal bagi masyarakat umum, tapi bagi yang mempelajari ilmu administrasi, ini pengenalan awal untuk memotivasi agar lebih semangat dan bergairah mendalami ilmu administrasi. Untuk itulah perlu dirumuskan pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama, saya ingin siapa, apa, dan bagaimana administrator itu. Yang kedua, apa kinerja sektor publik. Dan yang ketiga, di masa pandemi COVID-19. Jadi, dari tiga hal tersebut, saya juga berharap nantinya kita bisa lebih fokus pada administratornya. Karena apa? Seperti pernyataan awal di atas, bagi masyarakat umum, administrator itu mungkin tidak banyak dikenal. Saya pengalaman dulu tahun 2000, begitu tamat S2, ikut pemilihan rektor Penisakti, kalah telak sama Pak Dr. Gede Madimetro, sehingga saya waktu itu membuat bimbingan belajar. Di bimbingan belajar itu saya tulis administrator Ganesha Studi Group, jadi nama bimbingan yang saya buka untuk SD, SMP, SMA. Saya datang ke kepala-kepala sekolah SD, kepala sekolah. Nah itu saya agak miris karena ternyata kepala sekolahnya nggak kenal apa itu administrator. Bapak pegawai administrasinya ya? Nah ini pertanyaan mendasarnya, sehingga saya juga dalam kesempatan yang baik ini ingin menjelaskan tentang hal itu. Nah, menurut pendapat Prayudi, jadi Profesor Dr. Slamet Prayudi Atmasudirjo, administrator adalah setiap kepala organisasi yang harus membuat organisasi yang dipimpinnya itu hidup, tumbuh, dan bergerak. Terus lebih lanjut, beliau administrator menjalankan administrasi. Bagaimana cara administrator menjalankan administrasi adalah dengan satu, transformasi, terutama tata usaha. Ketiga, mengembangkan sistem manajemen. Dan yang keempat, administrator itu harus mengembangkan sistem operasi organisasi tersebut. Jadi kalau dilihat dari pemahaman ini, jadi administrator itu mempunyai peranan strategis yang perlu dipahami oleh mahasiswa awal, semester awal di administrasi publik khususnya maupun administrasi bisnis, itu supaya mereka punya kebanggaan untuk menekuni bidang itu lebih lanjut. Selanjutnya, administrasi dan administrator tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan konsekuensi atau akibat lanjut daripada setiap orang atau pejabat atau badan yang mempunyai tugas yang harus diuraikan secara terus-menerus untuk jangka waktu cukup lama atau mempunyai usaha.
lebih lanjut, pendapat Delianggi memberikan pengertian tentang administrasi sebagai berikutnya. Administrasi adalah segenap kegiatan penataan. Nah, ini kegiatan penataan ya. Jadi tidak kegiatan tata usaha tulis-menulis, penataan. Noto. Ini, kalau nata-nata jadi ngatur-ngatur itu. Terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan. Biasanya ada 3 konsep pengertian itu. Bagaimana kegiatan kerjasama kelompok orang untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang diharapkan sebagai keunggulan penting administrator, yaitu seorang yang mempunyai kemampuan organisasi dengan baik, dengan berbagai komponennya, menguasai manajemen, menguasai komunikasi, ya bukan komunitas. Yang keempat, informasi. Jadi menurut Delianggi, 4 unsur utama ini yang harusnya memang menjadi pegangan para administrator keunggulannya, dan didukung oleh 4 keunggulan berikutnya, yaitu personalia, finansial, material, dan relasi publik. Yang sering menjadi permasalahan, kalau saudara sudah tamat nanti jadi sarjana, mau kerja apa? Masih bingung, Pak. Nah, saya bingung jawabannya. Atau kalau nggak diterima jadi pegawai negeri, kira swasta. Lebih miris lagi, nggak punya modal, Pak. Nah, ini jawaban yang sering muncul, nggak punya modal, nggak punya Pak. Karena apa? Selalu berpikir usaha, selalu orientasinya uang. Sedangkan di sisi lain, jadi penilaian kinerja. Ini seperti tadi saya katakan, saya ingin mengaitkan sedikit dengan kinerja ya. Jadi penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atau penyedia untuk tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atas atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu. Biasanya setiap tahun penilaian kinerja ini. Jadi kalau yang pegawai negeri, itu sudah familiar sekali dengan istilahnya
dengan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penilaian kinerja sebagai berikut, misalnya kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab. Jadi kalau indikator-indikator itu tadi sudah saya anggap sangat lengkap dijelaskan Pak Dr. Gede Madmetre, jadi saya hanya menyentil karena ini pekerjaan saya selama 32 tahun ya. Setiap tahun awal bulan tanya juga nih kapan mengisi SKP, standar kerja pegawai. Nah ini yang pertanyaan-pertanyaan yang sering di antara kita yang pegawai negeri di Pencaki sudah ngisi SKP belum? Sampai Januari Februari ya. Kebetulan kalau mau ngusul naik pangkat sih ya harus Januari sudah SKP-nya udah jadi gitu. Sehingga bisa April usul kenaikan pangkatnya. Tapi kalau tak begitu nanti Oktober ya. Nah, itu. Jadi itu sedikit saya bahas tentang kinerja yang sehingga administrator di era pandemi ini, di era pandemi seharusnya memang bisa menyesuaikan kondisi dengan cermat gitu ya. Karena aktor dalam kinerja memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi menurut Hasibuan, jadi kinerja adalah satu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan asas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan, serta waktu. Nah, itu nanti lebih rincinya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Madmetre itu. Jadi saya tidak menyentuh bagian-bagian yang ada persen-persenannya, ada yang angka-angkanya yang terlalu banyak, itu nanti saya masih alergi sedikit karena SMA-nya IPS juga ya. Jadi alergi hitung-hitungan. Sedangkan menurut Maksum mengatakan bahwa kinerja atau performan ini biasa adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning atau suatu organisasi. Perencanaan organisasi. Jadi eratnya hubungan administrator dan kinerja sektor publik terlihat jika dapat diposisikan jika administrator dapat memposisikan diri di atasnya. Nah, sekarang jika perpaduan identitas administrator dan kinerja sejalan, maka efektivitas dan efisiensi kerja dengan jelas dapat dicermati dan dirasakan. Dilema yang dirasakan pada masa pandemi COVID-19 yang cukup lama dan belum bisa diprediksi berakhirnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap upaya administrator di mana dituntut untuk menjadi lebih kreatif dan terus melakukan inovasi baru guna dapat menunjukkan eksistensinya yang berkaitan dengan kinerja sektor publik. Jadi kalau ini bisa diberikan tekanan lebih lanjut, itu memang administrator itu jangan justru diam, karena bagaimana membuat organisasi itu tetap bergerak, bagaimana organisasi itu tetap hidup dan sektor publik. Nanti itulah tekanan-tekanan ini perlu saya berikan karena memang saya dengan Pak Dr. Madmetre agak sedikit beda konteks. Beliau lebih banyak berbicara kinerjanya, saya lebih banyak ingin berbicara administratornya yang belum dikenal. Kalau manajer sudah banyak dikenal gitu. Tamat-tamat. Nah, kalau administrator nih apa ini? Pelajarannya apa? Nah, ini ahlinya apa? Nah, ini yang belum. Sehingga saya berharap teman-teman mahasiswa maupun para dosen administrasi publik maupun administrasi bisnis tetap menggelorakan semangatnya dari Prayudi Atmosudirjo itu, dari buku yang awal saya baca itu terus sampai sekian bab itu beliau terus bicaranya administrator saja. Jadi saya menjadi bersemangat sekali kalau sudah dengar itu. Sehingga saya pernah pakai istilah administrator organisasi grup, ya, itu
Itu ternyata banyak sekali kepala sekolah, guru-guru, teman-teman yang ngerti, apa nih? Kerjaan apa nih? Nah, kerjaan apa nih? Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian para peserta semuanya. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Ya, terima kasih kepada bicara ketiga, Dr. Andes Dewa Madejoni Ardana. Jadi secara garis besar dapat saya simpulkan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, seorang administrator harus memiliki ide-ide kreatif, inovasi-inovasi baru, supaya dapat terus melaksanakan kinerjanya dengan baik. Apalagi ada konsep work from home, ya, bekerja dari rumah. Itu membutuhkan sekali kreativitas dari seorang administrator, sehingga dia bisa dapat menjalankan organisasinya dengan baik. Jadi demikian pemaparan materi dari ketiga orang narasumber. Selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Pada narasumber, saya persilahkan untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Ini mungkin salah satunya dapat saya lihat. Yang pertama dari Putu Pebi Pratama dari Universitas Ngurah Rai Denpasar, yang ditujukan kepada pembicara utama, dalam hal ini Bapak Gede Bademetre. Dia menanyakan tentang adanya peralihan pekerjaan dari sektor pariwisata ke pertanian dengan adanya COVID, kemudian diperlukan adanya perhatian pemerintah, memberikan fasilitas, komunikasi segala macam. Ya. Kemudian menanyakan bagaimana kelanjutannya, apakah benar ini karena pengaruh atau mungkin karena ini bagian dari ya kita untuk belajar bahwa hidup ini harus ada perubahan dan kita harus bisa menyesuaikan diri. Mungkin silakan kepada Pak Gede Bademetre untuk menanggapinya. Bisa dilihat itu di chattingnya ya, chatnya ya. Silakan Mbak De. Mohon maaf kepada Bapak Gede Bademetre, tolong suaranya dihidupkan dulu ya, itu masih belum ini. Jadi Ini kedengaran. ya. Ya, terima kasih Oh, Pak De. Ya, saya sudah dapat tangkap tadi pertanyaannya. Memang karena ada pandemi COVID-19 ini, ada sejumlah lapangan kerja yang hilang karena ada pembatasan kegiatan gitu. Dan sektor yang paling banyak terdampak itu justru yang menjadi basis ekonomi Bali, yaitu sektor pariwisata, termasuk pendukungnya yaitu sektor transportasi. Karena ada sejumlah lapangan kerja itu hilang, gitu, maka sektor yang bisa menampung itu hampir tidak terbatas itu adalah sektor pertanian, gitu. Dan itu sudah terjadi dalam
sejumlah tahap-tahap sejarah perekonomian di Bali. Gitu. Setiap ada krisis ekonomi, apapun penyebabnya, itu pasti sektor pertanian atau sektor ekonomi mikro yang bisa sebagai katup pengaman. Nah, misalnya pada saat dulu di tahun 80-an perang Teluk itu terjadi, berpengaruh juga terhadap sektor pariwisata Bali. Nah, yang jadi katup pengaman itu adalah sektor pertanian dan sektor ekonomi mikro lainnya. Kemudian ada isu wabah kolera. Karena memang ada orang mengisukan di Bali ada wabah kolera, sehingga kunjungan wisatawan menurun. Kemudian krisis ekonomi yang mulai 1998, sama juga terjadi begitu. Kemudian 2 jilid bom Bali, sektor pariwisata terdampak. Yang menjadi katup pengaman itu adalah sektor pertanian dan sektor mikro lainnya. Nah, sekarang di masa pandemi ini, sektor pariwisata di Bali paling terdampak, seperti saya contohkan tadi. Nah, juga lagi-lagi sektor pertanian sebagai tempat penampungan tenaga kerja itu. Nah, karena itulah sebenarnya semua komponen di Bali, termasuk pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota yang ada di Bali, jangan semata-mata bertumpu kepada sektor pariwisata, tetapi sektor pertanian harus tetap dijaga. Bahkan pada saat sektor pariwisata bagus pun, sektor pertanian mestinya tetap dikembangkan sebagai pemasok terhadap sektor pariwisata. Bukankah sektor pariwisata itu membutuhkan produk-produk yang bersumber dari pertanian? Nah, itulah yang perlu dikembangkan, produk-produk pertanian di Bali itu sebagai pemasok di sektor pariwisata. Dan bahkan juga lokasi pertanian itu juga bisa dijadikan sebagai objek pariwisata. Mestinya dikembangkan seperti itu. Sehingga memang diperlukan ada integrasi antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, termasuk industri kreatif yang bisa dipasarkan di sektor pariwisata. Nah, ke depan mestinya itu betul-betul dilakukan itu. Tetapi jika belajar dari perencanaan pembangunan Bali, pada perencanaan memang sudah ada sejak dulu. Yang dijadikan sektor prioritas itu adalah pertanian, pariwisata, dan industri kecil gitu dulu. Sekarang industri kecil kan sudah mengarah ke industri kreatif. Perencanaannya seperti itu sudah sejak dulu. Tetapi dalam implementasinya di Bali belum terwujud itu implementasi integrasi 3 sektor itu. Mudah-mudahan sekarang masalah COVID ini betul-betul dijadikan pelajaran bahwa 3 sektor itu jangan diabaikan. Kalau nanti umpamanya COVID sudah bisa diatasi, sektor pariwisata sudah bisa dikembangkan, jangan melupakan pertanian dan jangan juga melupakan industri kreatif. Nah, ketiga sektor itu memang perlu diintegrasikan, seharusnya begitu. Dan saya sebagai akademisi sudah sejak awal 90-an membicarakan itu, menulis, mengomong minar gitu. Karena memang mohon maaf sejak saya belajar studi pembangunan, nah mudah-mudahan ini menjadi tonggak bahwa ketiga sektor itu harus diintegrasikan di Bali, jangan pariwisata saja gitu. Saya rasa seperti itu. Jadi masih ada lagi itu tanggapan yang diberikan oleh pembicara pertama. Pertanyaannya diomongkan. Ini saya mewakili peserta dari peserta yang bernama Kedut Dharma Satya dari FISIP Univas semester 4.
Salah satu sektor yang paling terdampak di Kabupaten Buleleng adalah sektor kunjungan wisata, yang mana capaian kinerjanya di tahun 2020 hanya mencapai 12,sekian%. Pembatasan kegiatan yang ditetapkan pemerintah tentu sangat menyulitkan bagi pelaku wisata, terutama pengelola objek wisata untuk melakukan kegiatan. Apa yang bisa dilakukan supaya pembatasan kegiatan bisa berjalan dengan peningkatan kunjungan wisata di Buleleng? Dan apakah penurunan kunjungan wisata di Kabupaten Buleleng dipengaruhi juga oleh penyalahgunaan program PEN di Dinas Pariwisata Buleleng? Itu pertanyaan dari mahasiswa. Silakan Pak De, tanggapi dulu. Ya, yang pertama dulu ya, apa yang perlu dilakukan itu untuk mengatasi penurunan kunjungan wisatawan ke Buleleng. Semasih kebijakan sekarang, kegiatan masyarakat, itu yang perlu dilakukan adalah tetap menjaga produk-produk wisata, objek-objek wisata tetap dijaga, jangan sampai apa yang sudah dibangun selama ini menjadi rusak gitu karena tidak terpelihara. Itu dulu, tetap dijaga itu, supaya apabila nanti sudah itu kegiatan di pariwisata itu sudah bisa dibuka kembali. Nah, yang kedua yang perlu dilakukan itu adalah meyakinkan bahwa tenaga kerja di sektor pariwisata itu mampu melaksanakan protokol kesehatan. SOP dari protokol kesehatan itu mampu dilakukan oleh tenaga kerja di sektor pariwisata, sehingga bisa meyakinkan wisatawan, tidak meragukan wisatawan untuk berkunjung baik ke objek pariwisata maupun memanfaatkan fasilitas pariwisata seperti hotel dan restoran. Gitu. Itu nanti kalau kegiatan pariwisata itu memang sudah betul-betul dibuka. Baru-baru ini kan memang ada rencana untuk wilayah-wilayah yang zona hijau akan dibuka, gitu. Tetapi itu tidak jadi lagi. Gitu. Nah, untuk menjaga kesiapan itu, apabila kegiatan di sektor pariwisata itu sudah dibuka, tenaga kerja di sektor pariwisata harus betul-betul siap. Objek dan fasilitas pariwisata harus sudah siap lagi. Tidak seperti sekarang, misalnya hotel tidak terurus, objek wisata tidak terurus. Nah, karena seperti itu, nanti kalau sudah ada pembukaan, kalau objek pariwisata tidak siap, fasilitas pariwisata seperti hotel tidak siap, kan perlu menyiapkan diri lagi. Gitu. Karena itu di masa sekarang ini, objek fasilitas pariwisata tetap dijaga, dan tenaga kerja di sektor pariwisata harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Gitu. Jadi kita supaya membiasakan diri untuk menjalankan kehidupan normal baru. Nah, saya rasa seperti itu. Nah, apakah penurunan kegiatan kunjungan wisata ini berkaitan dengan persoalan PEN? Saya rasa itu tidak ada hubungannya itu. Kalau PEN itu kan masalah anggaran itu, sedangkan masalah kunjungan wisatawan itu karena memang ada pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi tidak ada memang wisatawan yang berkunjung begitu. Lagi pula PEN ini kan kasusnya hanya baru beberapa bulan ini gitu. Saya rasa seperti itu. Silakan, ada lagi pertanyaannya, ada lagi? Selanjutnya, ini pertanyaan untuk pembicara ketiga dulu Pak dia, pada Pak Dewa Joni.
Ini pertanyaan dari Imadi Susanta Harimbawa. Saya ingin bertanya kepada pembicara ketiga, bagaimana langkah terbaik yang dan tepat guna di dalam melaksanakan kegiatan administrasi di bidang pendidikan, utamanya di sektor di mana kegiatan PBM lebih banyak dilakukan secara online, yang mana akan mendapat banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Itu pertanyaan yang diajukan oleh Made Susanta Harimbawa kepada Pak Dewo Made Joni Ardana ya. Silakan Pak Dewo ditanggapi. Terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus, walaupun memang kita sudah bergelut sering dengan masalah administrasi pendidikan ya. Jadi terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 ini bagaimana? Karena memang ini sangat berat. Di perguruan tinggi saja merasakan berat kok. Administrasinya juga menjadi agak kacau, tidak normal ya, dengan kondisi, apalagi kalau di tingkat pendidikan dasar, apalagi yang TK, yang pra. Ini memang kasihan sekali. Saya juga, memang masalahnya ya memang membutuhkan koordinasi dan konsultasi secara intensif ke atas. Pemegang kebijakan di atas harus rajin, karena administrasinya juga sangat tergantung koordinasi. Kalau tidak begitu, nanti kalau mau jalan sendiri, berinisiatif sendiri, tentunya melaksanakan administrasi berinisiatif sendiri, kalau disalahkan atasan kan susah juga. Jadi saran saya, rajin-rajin koordinasi tentang bagaimana pola-pola administrasi yang bisa dikembangkan di tingkat sekolah dasar dan pertama, itu karena itu wilayah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten, dan untuk yang SMA, SMK kan sudah Dinas Pendidikan Provinsi. Sehingga administrasinya itu memang mungkin ada perubahan-perubahan yang kalau di tingkat SMA, mungkin SMA, SMK mungkin sudah tidak masalah. Tapi yang tingkat SD, SMP ini banyak sekali masalahnya, sehingga orang tuanya juga menjadi sibuk sekali menyiapkan administrasi tersendiri, ya, buatkan jawaban, buatkan soal, apa mencatatkan soal dan lain sebagainya. Jadi ini cukup memberatkan orang tua aja kalau orang tuanya juga berpendidikan. Kalau tidak, kan ini mereka harus pada-panding ke sana sini untuk mengembangkan sistem online ini, supaya mereka juga bisa mengumpulkan jawaban dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk masalah pendidikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi, yang kedua, ya, silakan. Ya, silakan. Jadi pertanyaan yang kedua yang untuk saya, atau ide yang kedua itu dari Universitas Ngurah Rai, ya, Putu Febri itu mengharapkan apakah setuju tugas-tugas atau peran administrator itu diganti oleh mesin. Ada memang beberapa kegiatan administrator di era modern ini sudah banyak diganti, tetapi ada memang hal-hal yang memang tidak bisa diganti, seperti kata mengatur manajemen. Bagaimana mengatur manajemen ini kan terus ada perubahan. Ada memang hal-hal yang pasti diganti dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan kecanggihan berbagai alat. Tapi ada yang memang, misalnya mengatur operasi
organisasi. Terus juga kegiatan menata usahakan. Itu yang ada cara-cara menata usahakan organisasi itu yang semakin baik dan semakin mudah membaca, memahami. Jadi itu artinya bahwa saya sebenarnya tidak mempermasalahkan kemajuan teknologi menggeser administrator dalam kiprahnya itu, dalam identitasnya, dan akan muncul dia identitas baru. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Itu tadi pemaparan dari Pak Nuari Dewa Juni Ardana. Saya mungkin tidak perlu mengulang lagi karena sudah didengarkan langsung oleh penanya. Ini pertanyaan berikutnya ditujukan kepada pembicara Ibu Ketut Sudianing. Itu pertanyaan berasal dari senior saya, Bu Noman Resmi ya, dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Singaraja. Dia mengatakan salah satu penyebab kegagalan perencanaan adalah adanya penolakan dari karyawan dalam melaksanakan perencanaan yang ditetapkan. Pertanyaannya adalah mengapa karyawan menolak perencanaan tersebut, serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan terhadap karyawan yang menolak perencanaan tersebut agar yang bersangkutan melaksanakan perencanaan yang ditetapkan. Saya persilakan kepada Ibu Ketut Sudianing untuk menanggapinya. Terima kasih kepada moderator. Selamat siang kepada senior saya, Ibu DRS. Ini sebenarnya beliau, kalau saya bicara ini beliau jauh lebih mengerti, memahami daripada saya. Tetapi karena di sini pertanyaan ini ditujukan kepada saya sesuai dengan materi saya sampaikan, maka di sini akan saya mencoba menjawab daripada pertanyaan yang disampaikan oleh. Nah, di sini mengapa karyawan menolak perencanaan tersebut? Salah satu penyebab daripada penyebab kegagalan adanya penolakan daripada karyawan dalam melaksanakan perencanaan yang ditetapkan. Memang perencanaan ini ditolak karena perencanaan itu dilakukan oleh tingkat manajemen, tetapi melalui diskusi-diskusi yang diadakan, baik itu diskusi dengan pihak karyawan, pihak manajemen, tetapi perencanaan itu dibuatnya dilakukan oleh pihak manajemen saja. Sehingga di sini, apalagi di masa pandemi ini, semestinya COVID-19 ini, diskusi-diskusi yang kita adakan itu tidak harus dilakukan secara tatap muka, tapi ada media-media yang bisa kita lakukan, seperti di WA Group, itu merupakan salah satu juga sarana mengadakan diskusi bersama dengan karyawan yang terkait. Mengapa seperti itu? Karena berjalannya suatu perencanaan dengan baik itu tentunya harus dilalui atau diterima dan tidak ditolak oleh karyawan. Salah satu upaya yang bisa dapat agar perencanaan itu bisa diterima atau tidak ditolak oleh karyawan itu, yaitu tadi seperti apa yang sudah saya paparkan di materi tadi, bisa melalui diskusi-diskusi yang kita lakukan lewat debat, lewat lewat diskusi online, bahkan bisa disampaikan dengan kalau tidak ada tidak kesepakatan sehingga perencanaan itu kemungkinan untuk bisa ditolak, maka bisa juga melalui kuesioner atau segala macam sehingga kesepakatan dan karyawan-karyawan itu bisa menerima apa sebenarnya dari perencanaan yang dibuat. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Ibu Noman. Terima kasih.
Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Bu Sudianing. Mudah-mudahan Bu Nyoman Resmi bisa menerimanya. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Pak Gede Badimetre ya. Dari mahasiswa KD Agus Surya Adnyana Kucuma, mahasiswa semester 2, FISIP Unipas. Izin menanyakan terkait dengan standar yang digunakan untuk mengukur beban kerja dalam organisasi pemerintahan setiap OPD, yang akhirnya diperoleh persentase berbeda di masing-masing OPD. Jadi menanyakan tentang standar yang digunakan untuk mengukur beban kerja dalam organisasi pemerintahan daerah. Ini sumbernya katanya Perbup Buleleng nomor 4 tahun 2001. Silakan Pak De, tanggapi. Volumenya dihidupkan dulu Pak De. Volumenya. Ya, udah ya. Udah. Ya, memang selain mempelajari secara akademis ini mengenai beban kerja, memang saya sempat diajak untuk menghitung gitu, untuk mengukur beban kerja pegawai, analisis beban kerja. Memang kalau menghitung, menganalisis beban kerja itu setiap pekerjaan itu diukur, diisi skor. Gitu. Setiap jenis pekerjaan itu diukur, diisi skor. Itulah yang kemudian menjadi beban kerja. Misalnya yang paling sederhana saja, saya bisa pakai sebagai gambaran, di kantor depan di tempat menerima surat itu, itu dihitung berapa jumlah surat yang diterima per hari, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan mulai dari membuka surat, mengklasifikasi surat, sampai mendisposisi surat, dibawa kemana surat itu semua dihitung. Dan kemudian berapa dibutuhkan pegawai untuk menangani itu. Nah itu ada hitung-hitungannya itu. Semua itu ada hitung-hitungannya. Dalam 1 tahun kalau ada 72.000 menit pekerjaan dalam 1 tahun, itu baru boleh diangkat 1 pegawai. Itu hitung-hitungannya. Dari mana datangnya 72.000 menit itu? Dalam sehari itu kerja efektif itu hanya dihitung 5 jam. Meskipun pegawai itu bekerja 8 jam, tapi dihitung kerja efektif dalam 1 hari itu hanya 5 jam. Sehingga kalau dalam 1 jam itu 50 menit, 5 jam itu kan 300 menit dalam 1 hari. Kalau dalam 1 minggu itu 5 hari kerja, berarti 300 kali 5 itu 1.500 menit dalam 1 bulan. Dalam 1 minggu 1.500 menit, kemudian dalam 1 bulan itu 6.000 menit. Kali 1 tahun itu 72.000 menit. 72.000 menit ada pekerjaan baru boleh diisi dengan 1 pegawai. Nah, kalau tidak ada 72.000 pekerjaan, 72.000 menit, sebenarnya itu tidak layak diisi oleh 1 pegawai. Nah, hitung-hitungannya seperti itu. Itu kalau menghitung beban kerja pegawai. Jadi, singkatnya, 1 orang pegawai itu harus punya pekerjaan dalam 1 tahun sekurang-kurangnya 72.000 menit. Nah, seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, jadi itu jawaban atau tanggapan yang diberikan oleh Pak Gede Badimetre sebagai pembicara utama pada pertanyaan yang diberikan oleh
mahasiswa FISIP semester 2 ya. Jadi setelah berlangsung selama kurang lebih 2 jam ya, dan masing-masing pembicara sudah mendapatkan giliran untuk memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Maka dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dan kepada pembicara, dan pesan saya juga, ingat jaga kesehatan, taati protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kehidupan kita bisa segera normal kembali ya. Ingat pesan ayah dan ibu ya. Dan juga semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Desa Yang Widiwasa. Maka dengan ini saya sebagai moderator mengakhiri acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Singaraja. Salam Rahayu, Om Santi, 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 Om. Sekian dan terima kasih.